Ibu absen. Karisa. Hadir. Adila. Hadir. Afifah. Hadir. Jadi hari ini semua hadir ya? Iya, Bu. Oke. Baiklah. Situasi pandemi, Ibu harapkan semua dan mematuhi protokol kesehatan. Oke, baiklah. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Refleksi. Sesi kita yaitu tentang sebuah mobil yang bergerak. Oke, dari apa yang Ibu tanyakan atau pegang di salah satu titiknya, kemudian kita gerakkan maju, apa yang terjadi? Oke, bagus sekali. Maka yang terjadi adalah perpindahan posisi. Dari apa yang Ibu sudah sampaikan, ada manfaat yang akan kita pelajari dari materi tersebut. Apa saja manfaatnya? Nah, Ibu ada sebuah papan catur. Ini menteri dalam permainan catur bergerak ke seluruh arah. Raja hanya dapat berpindah dari satu petak ke segala arah. Nah, pergerakan pion-pion catur memiliki pola seperti pada konsep translasi berulang. Nah, inilah dalam permainan catur. Kotaknya berpindah ke depan atau ke atas. 1, 2, 3. Maka dia berpindah 3, 1. Inilah materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu pengertian translasi, sifat-sifat translasi, dan menentukan bayangan titik hasil translasi. Ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan kita yaitu setelah mempelajari materi transformasi geometri, peserta didik mampu pertama, menjelaskan pengertian translasi. Kedua, menemukan sifat-sifat bayangan titik hasil translasi. Yang ketiga, menentukan bayangan titik hasil translasi. Nah, alur kegiatan kita sebentar dalam pembelajaran kita akan melakukan diskusi kelompok. Dan setelah kalian mendiskusikan LKPD-nya, masing-masing akan mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan di kelompoknya masing-masing. Perhatikan gambar. Ini ada denah kelas. Ini denah kelas 9A. 9A ini ada nama-nama siswa yang tertuliskan di bangkunya. Yang berwarna merah ini adalah siswa yang sering ribut. Ada ya teman kalian ya? Ada. Nah, sekarang Ibu mau pindah ke 4 anak ini secara acak. Misalnya, si Nobi Ibu pindah di tempatnya Karisa. Apakah perpindahan itu Ibu memindah tempat duduknya Novi ke tempatnya Karisa bisa dikatakan sebagai translasi? Siapa yang bisa memberikan tanggapannya? Saya, Bu. Wih, ada 2 ya? Oke, Ibu berikan kesempatan dulu untuk Kesya. Silakan, Nak. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi menurut saya pada gambar depan suatu permasalahan tersebut merupakan kasus translasi yang dimana jika Novi dipindahkan ke Clarissa, ia akan bergeser 1 langkah ke samping dan 1 langkah ke depan. Wow, luar biasa sekali. Kita beri aplaus untuk Kesya. Oke. Sebagai pemula kita berikan jempol yuk. 2 jempolnya bagaimana? Mantap. Oke. Nah, tadi ada 2 orang yang angkat tangan. Siapa tadi ya? Saya. Oke, Angelin. Silakan Angelin. Ibu mau dengar suaranya dari Angelin. Silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Jawaban saya sama seperti Kesya. Dalam permasalahan tersebut terjadi yang namanya perpindahan atau translasi, di mana keempat siswa tersebut dipindahkan ke tempat yang berbeda. Tepat sekali yang dikatakan oleh Kesya maupun Angelin tadi. Jadi itu merupakan suatu pergeseran atau perpindahan. Yang ingin bertanya sebelum Ibu lanjut? Saya, Bu. Oke, Gracia. Silakan Gracia.
kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya mau bertanya, kalau saya berdiri pertama di titik ini, setelah itu saya ingin bergeser secara diagonal ke depan sana, seperti ini. Apakah itu masih bisa dikatakan translasi, Bu? Terima kasih. Depan sudut ya? Iya, Bu. Oke, adakah yang ingin menjawab pertanyaan dari Gracia? Saya, Bu. Ada Fatia, ada Angelin. Ibu berikan kesempatan dulu Fatia saja ya. Silahkan Fatia. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Gracia. Jadi apa yang dilakukan oleh Gracia tadi, perpindahan secara diagonal itu juga termasuk suatu perpindahan posisi yang disebut juga dengan translasi. Oke, bagus sekali, sangat bagus ya. Sudah berada di kelompoknya masing-masing. Ibu bagi LKPD. Silakan. Ibu bagi LKPD-nya. Dan juga kalian sekarang bisa mencari referensi dari buku paket maupun internet tentang materi yang akan kita pelajari dan masalah-masalah yang ada di LKPD. Ingat, dalam kelompok kalian harus saling bekerja sama. Nah, digeser dia, titiknya digeser berapa? Coba baca soalnya. Kemana arah gesernya? Coba sekarang digeser sejauh 3 ke kanan. Titiknya di sini kan? 3 ke kanan, 1, 2, 3. Nah, di mana dia? Terus kemana lagi dia bergeser? 4 satuan ke bawah. Bawah. Terus berarti 1, 2, 3, 4. Oke. Berarti bayangannya di mana? Min 1, min 3. Iya, maka translasi titik A-nya di sini. Oh. Di berapa tadi? Min 1, min 3. Iya, benar sekali. Berarti dia itu apa? Bayangan dari A berarti apa namanya? Aksen. Oke, bagus sekali. Harus memakai satuan seperti ini. Kenapa tidak langsung saja ke sini? Karena pas kita soal ini kan dibilang 2 kali pemindahan, jadi harus dari sini kan? Dari sini 1. Kamu bergeser 2 langkah ke kanan 1, 2, terus ke bawah. Sudah terjawab. Oke, tadi kita paham ya. Terima kasih. Dirga sudah membantu temannya. Wah, kasih tahu temannya. Karena catur ini dia misalnya bergeser ke sini, dia itu mengalami perpindahan posisi atau perpindahan tempat. Jadi itu berhubungan dengan translasi begitu. Coba berarti beratu 2 satuan. Oke, itu. Jadi sama. Main catur, proses perpindahan pada yang ingin presentasi duluan. Oke, kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi pekerjaan kami. Masalah 1. Cermati tempat duduk siswa di ruang kelas. Berikut adalah tempat duduk peserta didik kelas 9A. Samping merupakan suatu kasus perpindahan tempat duduk yang disebut juga dengan translasi. Pemindahan bidang catur dari F8 dan ke H6 adalah 2 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Pemindahan dari H6 ke D2 adalah 4 satuan ke bawah dan 4 satuan ke kiri. Silakan. Saya mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Terima kasih. Oke, silakan kelompok 1. Ada pertanyaan dari kelompok 3. Mengalami perubahan bentuk dan ukuran? Jawabannya tidak, karena dia hanya mengalami pergeseran atau perpindahan, bukan perubahan bentuk. Terima kasih. Oke, bagus sekali kita. Ada nomor 1. Di sini masalahnya seperti tadi yang Ibu jelaskan di awal. Keempat siswa tersebut mengalami yang namanya translasi atau pergeseran karena 4 siswa tersebut dipindahkan dari tempat duduk aslinya ke tempat duduk selanjutnya. Di mana arti translasi itu sendiri yaitu pergeseran atau perpindahan suatu objek dari titik A ke titik B maupun titik selanjutnya. Untuk yang nomor 2, jawaban kelompok kami sudah sama dengan kelompok 1 tadi. Baik, terima kasih. Setelah kita menggambar segitiga ABC pada bidang kartesius,
yang dimana dengan koordinat A yaitu min 4,1 kita akan X plus A, Y plus B. Sekian dari kami, mohon terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Atau pergeseran. Jadi kesimpulannya jawabannya itu ya. Oke, bisa ya? Masih ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Oke, bagus sekali dari kelompok 2 ruas garis BC. Nah, kita lihat titik A kemudian ditranslasikan oleh ruas garis BC, maka bayangannya berada di A aksen, berada di titik negatif 1,5. Nah, dari sini bisa kita temukan pengertian dari translasi. Tadi seperti yang kalian jelaskan bahwa translasi itu adalah proses perpindahan semua titik pada bidang atau pada bidang datar. Berarti positif, ke kanan pada suku X berarti bernilai positif. Ke atas 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke atas pada suku Y berarti bernilai positif. Tepat sekali tadi apa yang kalian sudah diskusikan tentang pengertian dari translasi. Nah, sekarang bagaimana dengan sifat dari translasi? Kita lihat mulai. Nah, sekarang kita translasikan untuk mencari atau menemukan sifat-sifat dari translasi bahwa jarak bagaimana? Sama, tepat sekali, ukurannya adalah di 5. Masing-masing titik A ke A aksen, titik B ke B aksen, dan C ke C aksen itu memiliki satuan besar yang sama atau ukuran yang sama. Jadi tepat sekali yang kalian katakan tadi. Oke, tepat sekali, posisilah yang berubah. Segitiga ABC semula berada di, kita lihat maka bayangannya adalah X ditambah A, Y ditambah B. Oke. Kalian sudah direfleksikan. Oke. Silakan Karisa, bisa sampaikan ke teman-teman refleksinya hari ini. Oke, emotikonnya silakan sampaikan ke teman-teman. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya memilih amat senang karena saya merasa senang bisa mengetahui proses terjadinya perpindahan atau pergeseran suatu titik. Juga ke depannya. Dirinya hari ini kita berpuas untuk Karisa. Nah, sebelum kita akhir, kita sudah belajar tentang Kesempatan yang diberikan, jadi saya akan menyimpulkan apa yang saya pelajari pada hari ini. Jadi yang saya pelajari pada hari ini ialah pengertian translasi. Translasi merupakan pemindahan semua titik dari pada bidang datar dengan jarak dan arah yang sama. Dan untuk sifat-sifatnya seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa translasi itu hanya perubahan posisi. Jadi bentuk dan ukurannya tetap sama. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Gracia, bagus sekali kesimpulannya. Nah, jadi tepat sekali yang disampaikan oleh Gracia. Demikian pertemuan kita hari ini. Pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi tentang translasi berurutan, ya, dengan doa. Silakan yang bertugas ditutup kegiatannya dengan doa. Teman-teman, setelah kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nak sudah
berpartisipasi hari ini. Baiklah, tugas mandiri tadi latihannya yang sudah silakan kumpulkan di meja depan. Oke, yang sudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Oke.